Selanjutnya kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda. Ya, coba saya highlight dulu ya. Ya, jadi pecahannya memiliki nilai yang sama, nilainya sama, meskipun pembilang penyebutnya berbeda. Pembilang dan penyebutnya berbeda. Oke, coba kita pahami seperti apa maksudnya. Contohnya, sekarang saya tanya. Misalkan ada pertanyaan seperti ini. Pecahan apa yang senilai dengan 1/4? Ya, pecahan apa yang senilai dengan 1/4? Maka, ini jawabannya. Kalian perhatikan di sini. Ya, 1/4, 4/16, 2/8, 3/12. Lihat, setiap pecahan ini memiliki pembilang dan penyebut yang berbeda. Ya, pembilangnya berbeda, penyebutnya juga berbeda. Ya, tapi pecahan ini mereka memiliki nilai yang sama. Meskipun bentuk pecahannya berbeda, ya, satunya 1/4, satunya 4/16 gitu ya, tapi ini memiliki nilai yang sama. Apa yang dimaksud dengan nilai yang sama? Lihat arsiran. Pada pecahan 1/4, luas daerah yang diarsir ini seperti ini. 1/4. Sedangkan untuk pecahan 4/16, lihat daerah yang diarsir sama nggak dengan 1/4? Luasnya sama, ya. Oke, lanjut. Yang 2/8 dan 3/12 juga sama. Meskipun lingkaran ini dibagi menjadi bagian yang berbeda, ini dibagi 4, ini dibagi 16, ini dibagi 12, ini dibagi 8, tetapi luas daerah yang diarsir itu sama. Ya, ini yang disebut dengan nilai yang sama, ya, senilai. Jadi memiliki nilai yang sama meskipun bentuk pecahannya berbeda. Jadi kalau misalnya kamu mau menentukan pecahan senilai atau tidak, ya, kamu bisa lihat dari apanya? Luas daerah arsirnya ya. Kalau dari gambar. Nah, lalu tenang aja, ada cara lain untuk menentukan dia senilai atau tidak senilai, ya, dengan cara matematisnya. Tapi nanti, sabar. Nah, sekarang latihan dulu. Nah, tentukan pasangan pecahan yang senilai berikut dengan tepat, ya. Jadi saya minta untuk menentukan pecahan senilai, sila pasangannya ya. Misalkan 5/15 senilai dengan apa gitu ya. Silakan kamu kerjakan, pause video ini, lalu setelah selesai, kamu boleh lanjutkan video ini untuk menyimak penjelasan tentang jawabannya. Oke, perhatikan ini ya. Kamu pause. Nah, sekarang ini jawabannya. Tentukan pasangan pecahan yang senilai tadi ya. Nah, ternyata jawabannya seperti ini. 1/6 itu senilai dengan 3/18. Dari mana? Dari bentuk arsirannya nih. Luas daerah yang diarsir sama dengan luas daerah yang diarsir yang sebelah sini. Sama nih. Meskipun pecahannya berbeda, pembilang dengan pembilangnya berbeda, penyebut dengan penyebutnya berbeda, lihat ya. Tapi daerah yang diarsir itu sama bagiannya. Oke. Yang lain juga sama. Nih, lingkaran yang ini dibagi 12 bagian, lingkaran yang ini dibagi 2 bagian. Tapi mereka berdua ini merupakan pecahan yang senilai. Kenapa? Karena lihat daerah yang diarsir. Luasnya sama. Yang ini juga sama ya. 1/3 dengan 5/15 ini senilai. Ya. Gampang kan untuk menentukan senilai tidak senilai dari gambar? Oke, kita next level ya. Kita masuk ke menentukan pecahan senilai dengan cara matematis. Nah, ada 2 cara. Yang pertama itu ternyata kita balik dulu, mundur di sini ya. Kalau kamu lihat, tadi ada kata perkalian dan pembagian. Maksudnya apa? Kalau kamu amatin, ternyata
kalau dari gambar kita gampang lihatnya ya. Oh ini senilai, oh sini senilai karena luas daerahnya sama. Sekarang asumsikan kalau gambarnya nggak ada, gimana cara kamu menentukan senilai atau tidak senilai dari pecahannya? Caranya adalah begini, lihat. 3, ini 3, penyebutnya 3, ini penyebutnya 15. 3 menjadi 15 kamu apain? Ya, kamu kalikan ya. Jadi ada hubungannya ternyata. 3 ke 15 ini dengan cara 3 dikali 5 sama dengan 15. Lalu bagaimana dengan 1? 1 ke 5 dikali berapa? Dikali 5 juga. Jadi bawah dikali 5 dan atas dikali 5. Begitu. Jadi dikali dengan angka yang sama antara pembilangnya dan penyebutnya. Jadi penyebutnya dikali 5, pembilangnya dikali 5. Begitu ya. Angka yang sama, yaitu 5. Nah, lalu yang pembagian gimana? Lihat yang ini. 12 ke 2. Ya. 6 ke 1. 6 menjadi 12 menjadi 2 itu gimana caranya? 12 dibagi 2 dibagi 6 ya sama dengan 2. Kalau penyebutnya dibagi 6, maka pembilangnya juga harus dibagi 6. Jadi 6 dibagi 6 sama dengan 1. Ternyata dari bukan hanya gambarnya saja yang memiliki hubungan ya. Ternyata dari polanya saja antara pembagian dengan perkalian itu memiliki pola, yaitu dikalikan atau dibagikan dengan bilang yang sama. Nah, ini penjelasan lainnya ya. Yang pertama, dengan cara dikali. Buktikan pecahan 1/4 itu senilai dengan 2/8. Oh iya, di sini saya jelaskan lagi. Kalau senilai itu biasanya disimbolkan dengan lambang sama dengan. Jadi nilai 1/4 ini sama dengan nilai 2/8. Yang namanya sama itu apanya? Dari kalau kamu bilang sama bentuknya, liatin. Saat ini 1, ini 2. Ini 4, ini 8. Nggak ada yang sama bentuknya. Maksud yang di sini adalah bukan bentuknya atau bukan angkanya yang sama, tapi nilainya yang sama. Nilainya apa tadi? Ingat ya, tadi yang kamu lihat gambar arsir. Makanya penting banget saya kasih gambar yang di arsir itu. Itulah nilainya. Jadi luas daerahnya itu sama begitu. Nah, ini cara-caranya. Dengan cara dikalikan ya. Penyebut dan pembilang dikalikan dengan angka yang sama. Penyebutnya ini dan ini penyebutnya, ini pembilangnya ya. Jangan sampai tertukar. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, kamu tahu dari mana 1/4 ini senilai dengan 2/8? Lihat, 1 dikali 2 sama dengan 2. Betul ya hasilnya? Nah, kalau misalnya 8 ini senilai, maka 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Benar. Jadi pengalinya ini harus sama. Kalau pembilangnya dikali 2, maka penyebutnya harus dikali 2. Tidak boleh kalau misalnya pembilangnya kamu kali 2, maka penyebutnya kamu kali 3. Itu tidak boleh, itu salah ya. Salah sekali, salah konsep. Tapi yang benar adalah ketika kamu mau menentukan pecahan yang senilai dengan 1/4, kamu bisa kalikan dengan angka yang sama. Kalau atasnya dikali 3, maka bawahnya juga dikali 3. Begitu. Ya. Ini kamu bisa baca. Nanti kalau kecepatan, kamu bisa pause videonya ya. Untuk kamu bisa pahami dan kamu bisa baca. Nah, lihat saya munculkan gambarnya lagi ya. 1/4 ini senilai dengan 2/8 nih. 1/4 senilai dengan 2/8. Bener nggak? Lihat daerah yang diarsir. Bener ya? Jadi list kenapa luas daerah ini sama dengan yang ini? Karena mereka senilai. Kenapa mereka senilai? Karena mereka memiliki pengali yang sama, yaitu 2. Ya, tapi kalau 1 ke 4 dikali berapa? 1 dikali 4. Berarti kalau atasnya kalau kalau pembilangnya dikali 4, maka 4 penyebutnya juga dikali 4. 4 kali 4 16. Ini senilai. Gampang ya? Ya, ini yang kedua dengan cara dibagi. Jadi penyebutnya dan pembilangnya dibagi. Kalau tadi dikali, sekarang dibagi. Nah, coba buktikan bahwa 3/12 senilai dengan 1/4. Caranya, penyebut dan pembilang kita bagi dengan angka yang sama.
Nah, lihat 3 per 12. Kira-kira gimana caranya nih? Apakah dia senilai dengan 1/4? Ya, gimana caranya? Lihat ini. Jadi 3 ini kita bagi 3, hasilnya 1. Lalu 12 kita juga bagi 3, hasilnya 4. Jadi lihat ya, dibagi dengan angka yang sama. Kalau pembilangnya dibagi 3, maka bawahnya dibagi 3. Kalau yang tadi sebelumnya, kalau atasnya dikali 2, maka bawahnya juga dikali 2. Jadi harus sama ya angkanya di sini ya. Nah ini dia, lihat. 3 per 12 ini senilai dengan 1/4. Bener nggak? Betul, lihat daerah yang diarsir. Sama luasnya. Jadi, untuk menentukan pecahan senilai atau tidak senilai, kamu bisa menggunakan dua cara. Dengan cara dibagi, atau dengan cara dikali. Ya dengan apa? Dengan angka yang sama antara pembilang dengan penyebut. Nah, di sini saya punya latihan. Oke, saya geser sedikit di sini videonya. Tentukan pecahan senilai dengan melengkapi bagian yang kosong. Nah, ayo. Saya punya latihan soal. Silahkan kamu pause videonya, lalu kamu kerjakan. Oke, setelah selesai, kamu boleh lanjutkan videonya untuk mendengarkan penjelasan dari pembahasan soal ini ya. Ini pembahasannya. Lihat, kita lihat polanya dulu. Ya, ternyata yang ditanya adalah pembilangnya di sini. Berapa di sini? Angka yang di sini. Nah, kalau ini kan nggak ada ya, berarti kita lihat yang ada aja. Berarti ini lihat penyebut sama penyebutnya lengkap. Nah, 5 ke 15 itu dikali berapa? Dikali 3. Kalau bawahnya dikali 3, maka atasnya juga harus dikali 3. Maka 1 dikali 3 hasilnya 3. Berarti pecahannya senilai dengan 1/5 adalah 3/15. Nah, kalau yang ini gimana? Nah, sekarang yang bagian yang kosong adalah penyebutnya nih. Berapa penyebut yang di sini? Caranya adalah lihat yang diketahui. Yang diketahui adalah pembilang. Nah, bagaimana caranya 2 menjadi 12? Nah, ternyata 2 menjadi 12 itu dikali 6. Maka, penyebutnya pun harus dikali 6. Berarti 3 dikali 6 sama dengan 18. Berarti pecahan yang senilai dengan 2/3 itu adalah 12/18. Selanjutnya yang ini, 25 senilai dengan berapa di sini? Ya. Oke, lihat 75. 75 menjadi 3. Kira-kira dibagi berapa? Dibagi 25. 75 kamu bagi dengan 25 hasilnya 3. Maka 25 dibagi 25 hasilnya 1. Mudah ya. Jadi, nah selain itu kalian harus hafal juga perkalian dan pembagian di kelas-kelas sebelumnya. Kalau yang belum lancar, ayo sama-sama belajar lagi ya. Dibuka lagi buku-bukunya. Sekarang yang keempat nih, gampang banget nih. 54 ke 3, itu dibagi berapa kira-kira? Dibagi atau dikali? Kalau ini jelas lah ya, ini pasti dibagi lah ya, nggak mungkin dikali. Karena makin kecil kan. Nah, berarti 54 dibagi berapa ini? Dibagi 18. Hasilnya 3. Berarti 72 dibagi 18 hasilnya 4. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita bahas tentang pecahan tidak senilai. Kalau udah tahu pecahan senilai, otomatis kamu tahu pecahan yang tidak senilai. Pecahan tidak senilai adalah pecahan yang tidak memiliki pengali atau pembagi. Saya naikin lagi, yang sama antara pembilang dengan penyebut. Ya, jadi pembilang dan penyebutnya tidak memiliki pengali atau pembagi yang sama. Contohnya, nih, pecahan 2/4 ini tidak senilai dengan 6/8. Nah, kata tidak senilai ini, ya, kata tidak senilai ini, ya, tidak memiliki pengalian, tidak senilai, ya, nih, simbolnya itu saya gunakan ini, ya, sama dengan dicoret, itu artinya tidak senilai. Berarti 2/4 ini tidak senilai dengan 6/8.
ya. Kenapa? Karena 2 ke 6 itu dikali berapa? 2 ke 6 itu dikali 3. 4 ke 12 dikali 3. Ya. Kalau misalnya senilai. Berarti 2/4 ini senilainya dengan 12. 6/12. Sedangkan di sini ditulis apa nih? 2/4 senilai dengan 6/8. Ya. Lalu coba dari sisi 6/8 ya. 6 ke 2 dibagi berapa? Dibagi 3. 8 ke 4 dibagi berapa? Dibagi 3? Salah ya? Ya, ini salah ya. Jadi, sebentar, saya pilih ini. Oh, sorry. Nah, jadi ini tidak senilai. Berarti ini coret. Ya. Jadi sama dengan ini dicoret. 6/8 tidak senilai dengan 2/4. Kenapa? Karena kalau tadi prinsip senilai adalah dibagi atau dikali dengan angka yang sama. Nah, 6 dibagi 3 hasilnya 2. 8 dibagi 3 berapa? Masa 4? Nggak mungkin. Berarti ini tidak senilai. Nah, kalau ini contohnya, berarti 2/4 itu senilai dengan 6/12. Kenapa? Karena kalau 2 ke 6 itu dikali 3, 4 dikali 3 juga sama dengan 12. Begitu. Mudah ya? Nah, kesimpulannya, untuk menentukan pecahan sejenis, jadi kita udah belajar pecahan sejenis ya, kita perlu menggunakan konsep pecahan senilai. Ya, untuk mengubah pecahan yang tidak sejenis ke dalam pecahan yang sejenis. Jadi kenapa kita belajar pecahan sejenis dan tidak sejenis, senilai dan tidak senilai? Jadi pecahan senilai itu kita gunakan untuk mengubah pecahan yang tidak sejenis menjadi sejenis. Saya ulangi, untuk mengubah pecahan yang tidak sejenis ke dalam pecahan sejenis, itu kita butuh konsep pecahan senilai. Oke? Sampai jumpa lagi ya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.